Shalom saudara-saudara, keluarga besar, jemaat GKMI Bukit Hermon. Kita boleh berjumpa kembali dalam minggu kedua kita kebaktian di rumah kita masing-masing. Saudara, pada saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang kita imani pasti akan semakin menguatkan kita menjalani situasi kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami puja, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang padamu. Pada minggu kedua kami beribadah di rumah kami masing-masing. Sebagaimana minggu-minggu yang lalu. Maka pada minggu ini juga Tuhan ingin memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan sabdamu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keseharian kami. Karena apabila tidak, maka kaki kami akan terantuk kepada batu. Kami akan tersesat. Oleh karena itu, kami senantiasa mohon agar Roh Kudus berintervensi pada saat ini dalam diri hambamu, dalam diri keluarga besar GKMI Bukit Hermon pada saat ini yang akan mendengarkan sabdamu ini. Agar firmanmu ini sungguh-sungguh beroleh manfaat bagi kami masing-masing. Kami tolak si jahat yang mencoba mengganggu kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, keluarga besar jemaat GKMI Bukit Hermon, pada minggu kedua, pada hari ini, kita boleh beribadah kembali di rumah kita masing-masing. Kita tetap mengimani bahwa Tuhan yang berfirman di gereja juga Tuhan berfirman di keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita di gereja kita, di gedung gereja. Tuhan juga memberkati keluarga kita masing-masing, di rumah kita, dalam kondisi situasi kita masing-masing. Sebelum lebih lanjut, saudara, kita tentu lebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang kita coba renungkan pada saat ini. Saya ingin membawa firman Tuhan di bawah suatu tema, melalui kewaspadaan terpancar kehidupan. Sekali lagi, melalui kewaspadaan terpancar kehidupan. Firman Tuhan ini terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Nah, di situ dikatakan, jagalah dirimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya gumulkan selama 1 minggu ini kira-kira apa yang saya bawa untuk jemaat, dan saya merasa firman Tuhan ini sangat kita butuhkan pada saat ini. Jagalah dirimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, firman Tuhan ini merupakan nasihat dari seorang raja yang sangat terkenal. Yang sangat terkenal hikmatnya, yang sangat terkenal bijaksana. Raja tersebut adalah Raja Salomo. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada raja yang sehebat dia dalam hal hikmat, dalam hal kebijaksanaan. Sangat terkenal. Kita tahu bersama-sama salah satu contoh hikmat kebijaksanaannya adalah ketika dia menghakimi 2 orang wanita yang berebut seorang anak. Dan dia bisa selesaikan dengan baik, dengan seadil-adilnya. Tentu semua hikmat daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saat ini dari firman Tuhan ini, raja yang berhikmat tadi, raja yang sangat terkenal tadi, juga ingin mengimpartasikan hikmatnya, kebijaksanaannya kepada kita, kepada keluarga besar Bukit Hermon, dengan suatu nasihat. Jagalah dirimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari satu ayat firman Tuhan ini, ada 2 hal sebenarnya kata kunci yang boleh kita pelajari agar menjadi jelas bagi kita firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bahwa kita ini perlu menjaga diri dengan segala kewaspadaan. Kita perlu hidup waspada. Saya coba cari apa arti waspada. Saya coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata waspada ini memiliki arti berhati-hati, atau berjaga-jaga, atau siap siaga. Ya. Kalau kewaspadaan berarti cara hidup berhati-hati, cara hidup yang berjaga-jaga, cara hidup yang
yang siaga, yang siap siaga. Jadi cara hidup yang tidak sembarangan, tapi cara hidup yang benar-benar diperhatikan bagaimana harus menjalani kehidupan ini. Dari arti tersebut, saya ingin membuat suatu definisi. Apa sih artinya waspada? Maka waspada di sini berarti segala tindakan yang dilakukan dengan seksama, dengan hati-hati, dengan berjaga-jaga, agar tercipta masa depan yang lebih baik. Karena kewaspadaan itu adalah agar tercipta masa depan yang lebih baik. Kewaspadaan tentu tidak menunjuk masa lalu, tapi menunjuk kepada masa depan. Kita perlu waspada hidup pada saat ini agar masa depan kita bisa menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, masalah waspada sebenarnya bukan hal yang sangat asing di dalam Alkitab, di dalam diri anak-anak Tuhan. Sebenarnya begitu banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita perlu waspada, bahkan harus waspada. Itu merupakan suatu perintah. Banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita perlu waspada. Antara lain misalnya ada kata Alkitab yang terkenal, misalnya dikatakan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Misalnya ada dikatakan di firman Tuhan seperti itu. Pemahamannya apa? Ragi di sini pemahamannya adalah ajaran orang Farisi atau orang Saduki. Mengapa mereka? Tentu ajaran orang Farisi itu sangat bergantung kepada peraturan-peraturan hukum-hukum. Dan hukum-hukum peraturan-peraturan itu sangat menentukan bagaimana kita berkenan atau tidak di hadapan Allah. Nah, sementara orang Saduki juga ada hal-hal tertentu yang kita sebagai orang percaya mengimani dan orang Saduki tidak mengimani. Misalnya tidak ada malaikat, itu bagi orang Saduki. Demikian juga tidak ada kebangkitan dari orang mati, itu orang Saduki. Sementara kita, orang Kristen, ajarannya tentu berbeda dengan dua kelompok ini. Kita itu selamat, kita berkenan di hadapan Allah, bukan lagi karena kita melakukan setiap hukum-hukum Taurat dan lain sebagainya, melainkan karena anugerah, yaitu sola gratia yang kita pahami bersama-sama. Dan kita juga mengakui adanya kebangkitan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Itu adalah salah satu ajaran yang sangat mendasar bagi kehidupan kita. Kristus perlu bangkit. Sehingga dia perlu membuktikan, dia memang harus membuktikan bahwa dia Tuhan, mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa iblis. Dan dia bangkit naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi anak-anak Tuhan pada saatnya nanti. Nah, begitu banyak saudara sekalian, tentang waspada, begitu banyak, itu merupakan perintah. Ada juga mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Ada juga 10 orang gadis, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Dan 5 bijaksana itu mereka waspada mempersiapkan minyak dalam buli-buli. Ketika pengantin datang pada tengah malam, mereka bisa masuk ke dalam ruangan itu. Sementara 5 yang bodoh itu mereka perlu membeli minyak dulu dalam buli-buli mereka. Dan ketika mereka pulang, pintu sudah ditutup. Dan mereka tidak waspada dan mereka tidak boleh masuk ke dalam ruangan perkawinan tersebut. Saudara, dikatakan juga kita perlu waspada menjalani hidup kita karena hari Tuhan datang seperti pencuri di tengah malam. Kita perlu waspada. Kembali lagi, waspada adalah segala tindakan yang dilakukan dengan seksama, dengan hati-hati, dengan berjaga-jaga agar kita memiliki masa depan yang lebih baik. Saudara, kesimpulannya adalah ternyata kewaspadaan itu merupakan perintah. Maka kewaspadaan itu adalah suatu perintah, ya, perintah, dan harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau Raja Salomo mengatakan kita perlu menjaga diri dengan segala kewaspadaan, itu bagian pertama. Yang keduanya adalah melalui cara hidup waspada akan terpancar kehidupan. Melalui cara hidup waspada akan terpancar kehidupan. Menarik bagi saya kata terpancar. Kembali saya coba buka kamus besar bahasa Indonesia, apa sih artinya terpancar? Terpancar itu artinya ternyata adalah tersembur keluar. Tersembur, kata tersembur ini ada secara tersirat, ya, secara tersirat ada suatu kekuatan sehingga dia tersembur keluar. Ada suatu tenaga sehingga dia tersembur keluar. Jadi kalau terpancar memiliki suatu kekuatan, suatu tenaga sehingga memancar keluar.
Nah, sehingga ada kehidupan. Kalau waspada, maka ada suatu kekuatan sehingga ada kehidupan, menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ya, tersembur, keluar, terpancar. Jadi sini tidak lemah gemulai atau tidak mengalir dikatakannya, tidak mengalir, tapi terpancar, memiliki suatu kekuatan. Jadi kesimpulannya adalah hidup waspada ini adalah suatu yang sangat perlu, bahkan harus dalam kehidupan kita. Karena akan mendatangkan suatu kekuatan yang sangat baik, mendatangkan suatu potensi bagi kita semua, agar kita memiliki dan menikmati hidup yang lebih baik, dan berkenan tentu, sebagai orang beriman, berkenan kepada Tuhan. Jadi waspada harus dan perlu, karena itu merupakan perintah yang pertama. Yang kedua, harus dan perlu, karena itu pasti akan mendatangkan hidup yang lebih baik bagi anak-anak Tuhan, bagi saudara dan saya, bagi kita, keluarga besar GKMI Bukit Hermon pada saat ini. Baik, saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, bagaimana kabar Anda pada saat ini? Di minggu kedua kita kebaktian di rumah kita masing-masing. Saya percaya Tuhan memberkati Anda, selalu memberkati, memberikan setiap berkat-berkat yang terbaik. Dan Anda harus selalu mengimani akan hal itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, apapun gejala yang ada di lingkungan kita. Misalnya penyakit corona saat ini, apapun namanya itu, ya, COVID-19 ini, apapun itu, dan juga tantangan-tantangan yang lain, itu tidak pernah akan meninggalkan cintanya Tuhan bagi saudara, kasihnya Tuhan bagi saudara, ya. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini, maka dua hal kesimpulan yang boleh kita dapatkan. Yang pertama adalah tetap waspada. Nah, saudara, saya bergaul dengan keluarga besar Bukit Hermon. Ketika kita tetap waspada, sering orang mengartikan ini dengan takut. Tentu itu berbeda. Takut dengan waspada berbeda. Firman Tuhan mengatakan kita harus tetap waspada. Tapi firman Tuhan juga mengatakan jangan takut terhadap apapun, karena kuasa Tuhan kita jauh lebih besar dengan kuasa apapun. Termasuk dalam konteks kita saat ini, penyakit corona misalnya, kita nggak perlu takut. Yang kita dalam hal takut yang positif adalah hanya takut kepada Tuhan. Kalau takut kepada Tuhan, takut melanggar kehendaknya, itu yang benar. Tapi kalau takut kepada yang lain, kita tidak perlu. Tidak perlu. Tapi kalau waspada, memang waspada itu harus. Tadi kita katakan itu merupakan perintah. Yang kedua, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu masa depan yang gilang gemilang. Yang kedua, sebagai akhir daripada renungan ini, saudara, mari kita tetap belajar bersyukur. Ya, pada saat ini kita belajar bersyukur untuk kondisi apapun, secara ekonomi, ya, secara makro negara, bahkan dunia kita saat ini juga mengalami krisis ekonomi. Tentu akan tidak sebaik apabila tidak ada corona penyakit ini, ya, apabila tidak ada corona ini. Kepada saudara juga tentu ada imbasnya, kepada saya, kepada kita semua ada imbasnya. Tapi jangan lupa, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan untuk kondisi yang ada pada saat ini. Masih ingat firman Tuhan yang sering kita baca bersama-sama, dan saya anjurkan itu menjadi kesukaan kita. Masih ingat bagaimana bunyi 1 Korintus 5 ayat 18? Ayo kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagaimanapun situasi kondisi pada saat ini, masalah wabah penyakit, masalah ekonomi, masalah yang lain-lain dan lain sebagainya, jangan lupa mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur? Karena kita tidak perlu khawatir, karena Allah kita jauh lebih besar dalam setiap kondisi yang ada, yang kita alami pada saat ini. Semakin belajar percaya kepada Dia. Kalau orang Jawa mengatakan gandul gusti, kita bergantung kepada Tuhan senantiasa dan belajar bergantung pada Tuhan. Rancangannya itu baik, walaupun kadang-kala tidak sesuai dengan maunya kita. Tapi ini pasti sesuai dengan maunya Tuhan, dan maunya Tuhan pasti baik bagi kita. Oleh karena itu, jemaat atau keluarga besar GKMI Bukit Hermon tetap semangat dan selalu semangat di dalam Tuhan, ya. Hiduplah waspada dan belajar bersyukur. Nah, amin. Pada saat ini kami akan memuji Tuhan
Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pujian kami pada saat ini menguatkan khotbah atau firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Ajarku jalanmu, oh Tuhanku, dengan anugerah-Mu pimpin aku, hidup dengan benar oleh karena iman, dengan terang ilahi pimpin aku. Bila rasa sedih menekanku, Kau yang memimpinku ke jalan-Mu. Waktu ku sendiri dan ku tak mengerti, mohon pimpin aku di jalan-Mu. Bila takut bimbang mengepungku, kabut hitam kelam lingkupiku, kirimkan cahaya-Mu menerangi hati, tunjukkan jalan-Mu ya Tuhanku. Sepanjang hidupku pimpin aku, kemanapun Tuhan kehendaki, hingga perlombaan ku akhiri nanti, mahkota Tuhan beri, pimpin aku. Saudara-saudara sekalian, akhirnya marilah kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menaikkan doa-doa kita, doa firman Tuhan, doa syafaat, dan doa penutup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya bahwa Roh-Mu, Roh Kudus sudah menolong kami untuk memahami, dan kemudian nanti menolong kami juga untuk mengaktualisasikan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam hal ini, agar kami boleh menjalani hidup yang waspada. Karena dengan demikian, ada terpancar kehidupan melalui hidup waspada. Ada suatu potensi kekuatan yang sangat signifikan ketika kami menjalani hidup waspada. Kewaspadaan itu adalah suatu perintah daripada Tuhan. Dan kewaspadaan itu juga merupakan suatu keberuntungan bagi kami. Dengan demikian, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu pada saat ini dalam hal kewaspadaan. Bukan masalah takut. Kalau takut memang adalah negatif, tapi kami perlu waspada atau mencoba mempersiapkan segala sesuatunya sehingga berjalan dengan baik, tentu dengan menggunakan hikmat dan akal budi yang berasal daripada Allah. Dan dalam pada itu ajar kami bersyukur untuk menyikapi segala sesuatu seperti yang kami dengarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Agar kami bersyukur senantiasa, sebab itulah yang kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami semuanya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya pada saat ini kami ingin menaikkan juga doa-doa syafaat kami. Kami teringat bagi mereka yang sakit pada saat ini. Berdoa untuk Pak Petrus Pelokila Tuhan, untuk pemulihannya. Berdoa juga untuk Kak Louis, Pak Situmeang, juga untuk pemulihannya. Ibu Meni juga yang seringkali lemah badannya, Engkau kuatkan dia. Cucunya Ibu Susi juga Tuhan, dua-duanya kurang sehat pada saat ini. Demikian juga untuk Nina. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Novi. Bapa di sorga,
Kami tidak tahu persis kondisi mereka pada saat ini, karena situasi kami tidak saling mengunjungi. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau mengunjungi mereka. Bahkan lebih daripada itu, semua jemaat-Mu pada saat ini, siapapun mereka, yang kami tidak tahu kondisi, tapi mereka kurang sehat, Engkau juga hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, Tuhan. Buktikan bahwa Engkau hidup dan bermujizat. Bermujizat dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Juga bermujizat di dalam diri mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan kesembuhan, kesempurnaan, kesembuhan, kesehatan juga pada saat ini. Demikian juga kami berdoa secara khusus untuk Ibu Victor Pakpahan yang sedang hamil. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami dengar ada sedikit kecelakaan. Bapa di sorga, kiranya Engkau menopang mereka, menatang mereka, sehingga tak mereka melihat Allah yang sangat baik dalam kehidupan mereka, dan tidak terjadi apa-apa yang perlu kami khawatirkan. Bapa di sorga, berdoa juga untuk jemaat-Mu semua pada saat ini yang berhubungan dengan ekonomi. Memang kami akui atau tidak, sadar tidak sadar, bahwa kondisi saat ini sangat membuat secara ekonomi akan semakin kesulitan, Bapak di sorga, karena kami tidak bisa leluasa untuk bergerak dalam banyak hal. Tapi Bapak, bahwa dunia ini boleh berubah, tapi cinta Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Dan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, buktikan Allah yang senantiasa menopang keluarga besar jemaat GKMI Bukit Hermon pada saat ini. Dalam kondisi sesulit apapun yang mereka hadapi, buktikan bahwa Engkau ada dan selalu memberikan jalan keluar bagi mereka. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Depok, dalam rangka mengatasi COVID-19 ini Tuhan, supaya pemerintah kami dengan jajarannya boleh mengerjakan dengan penuh kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Lindungi mereka semua Tuhan, yang berhubungan langsung, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka tidak tertular akan penyakit ini, dan mereka bisa memiliki kekuatan untuk menolong mereka-mereka yang sudah terpapar akan penyakit Corona ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Presiden kami, Presiden Jokowi, agar Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, hikmat kebijaksanaan ilahi kepadanya, agar dia boleh mengambil keputusan yang terbaik bagi negara kami ini, dalam rangka memutus mata rantai akan penyakit ini, sehingga negara kami pulih total Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Masih banyak doa-doa yang kami ingin sampaikan, tapi lebih daripada terucap dari mulut bibir kami, Tuhan siapkan bagi bangsa kami, bagi kami semua, bagi jemaat keluarga besar GKMI Bukit Hermon juga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akhirnya jemaat sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, maka anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.